Jangan takut pada musuh yang menyerangmu. Berhati-hatilah pada teman palsu yang memelukmu. Anonim. Selama Perang Dunia II, dunia penuh dengan intrik dan ketegangan, banyak perang rahasia yang terjadi di balik garis musuh. Dan salah satu kisah yang menonjol adalah tentang Matimota rahasia yang berhasil menjadi teman sekaligus mata-mata untuk mengambil pengaruh dalam situasi yang penuh risiko dan kompleks. Kisah ini berfokus pada seorang wanita pemberani bernama Virginia Hall, seorang warga negara Amerika Serikat yang menjadi agen mata-mata untuk organisasi layanan khusus Inggris. Virginia memiliki kesulitan fisik karena kehilangan satu kaki akibat kecelakaan, tetapi semangatnya yang tak tergoyahkan dan kecerdikannya menjadikannya agen rasi 4 yang sangat efektif. Virginia Hall memulai karier mata-mata. Rahasianya, dengar, menjadi teman dekat dengan para diplomat dan pejabat di negara-negara musuh. Dalam peran ini, dia mendapatkan akses ke informasi berharga tentang rencana militer musuh dan kelemahan mereka. Dengan kecerdikan dan keterampilan diplomatiknya, ia berhasil mengumpulkan data intelijen penting dan menyampaikannya kepada angkatan bersenjata Inggris. Namun, peran sebagai mata-mata rahasia memerlukan ketekunan dan keberanian yang luar biasa. Virginia Hall harus beroperasi di balik garis musuh, menghadapi risiko penangkapan dan eksekusi. Namun, ia tidak pernah menyerah dan terus bekerja tanpa kenal lelah untuk menyediakan informasi yang berharga bagi sekutu. Salah satu kesuksesan terbesar Virginia Hall adalah ketika dia berhasil membantu mempersiapkan pendaratan sekutu di Normandia yang dikenal sebagai Operasi Overlord. Informasi yang diberikan olehnya sangat berharga dalam perencanaan operasi dan membantu menyelamatkan banyak nyawa. Kisah inspiratif Virginia Hall mengajarkan kita tentang arti sejati dari keberanian dan dedikasi dalam perjuangan untuk kebebasan dan keadilan. Meskipun ia berada dalam situasi berbahaya dan seringkali sendirian di belakang garis musuh, dia tetap bertindak dengan integritas dan memberikan pengaruh positif bagi sekutu dalam perang melalui peran gandanya sebagai teman dan mata-mata. Virginia Hall membuktikan bahwa dalam situasi yang penuh risiko dan kompleks, seseorang dapat menjadi kekuatan yang mendorong perubahan positif. Kisahnya adalah inspirasi bagi kita semua untuk tidak pernah menyerah dalam mencari kebenaran dan keadilan, dan menjadi sumber keberanian dan pengaruh bagi orang lain dalam situasi sulit. Sangat penting untuk mengetahui siapa lawan dan siapa kawan. Jika kita bisa menyewa seorang mata-mata yang bisa mengawasi gerak-gerik musuh atau saingan kita, lakukanlah. Tapi jika tidak, jadilah mata-mata itu sendiri. Terkadang, musuh paling berbahaya justru adalah orang yang dekat dengan kita. Penting kiranya untuk memata-matai orang-orang yang ada di sekeliling kita. Bukan untuk berburuk sangka, melainkan memang untuk berhati-hati saja. Kita tidak pernah tahu bagaimana isi pikiran orang dalam kepala. Niat jelek, apa yang disembunyikannya. Rencana busuk apa yang mungkin dirancangnya. Orang yang sudah lama terjun dalam dunia bisnis dan politik sudah mengetahui pentingnya bertindak sebagai mata-mata tanpa terlihat seperti mata-mata. Bukan perkara tidak percaya, melainkan sebuah bentuk kewaspadaan. Prinsip ini juga bisa diterapkan di dunia keseharian, dalam bidang karier maupun pergaulan. Kita tidak pernah tahu bagaimana sejatinya kawan-kawan kita. Kita belum lama mengenal mereka. Lebih baik sedikit waspada, bukan? Kita bisa belajar menjadi mata-mata tanpa harus menjadi mata-mata. Teknik ini bisa diterapkan dalam kehidupan keseharian dengan sedikit modifikasi. Kita, misalnya, bisa tetap berbasa-basi bersama rekan kerja di kantor, tetapi telinga dan mata tetap awas untuk menangkap sesuatu yang mencurigakan. Teknik-teknik menjadi mata-mata sederhana berikut ini mungkin bisa kita praktikkan. 1. Jadilah cerdas. Seorang mata-mata harus cerdas kalau ia ingin tetap bertahan hidup. Kita harus memiliki kecerdasan sedikit lebih banyak agar bisa memoti-moti dengan baik. Penting untuk bisa mengumpulkan informasi intelijen tanpa terlihat sedang melakukannya. Perluas keahlian dan pengetahuan kita dalam banyak bidang, segala bidang. Bagaimanapun juga, ingat, kalau pengetahuan adalah kekuatan, tidak ada ruginya belajar pengetahuan umum,
tahu lebih banyak tentang ini dan itu. Dengan begitu, kita bisa terampil menimpali setiap pertanyaan dengan sesuatu yang relevan. Kita bisa mengobrol dengan mudah. Kita bisa terus memancing informasi dalam sebuah percakapan panjang. Semakin banyak yang kita ketahui, semakin banyak yang bisa kita ikuti sebagai sumber informasi. Tidak ada salahnya membaca buku-buku detektif dan penyelidikan, serta kisah tentang spionase. Gunakan pengalaman membaca kita untuk menilai karakter dan sifat tersembunyi manusia. Tidak ada yang namanya berhenti belajar, termasuk bagi seorang mata-mata. 2. Jadilah kreatif. Selain cerdas, seorang mata-mata haruslah kreatif. Cobalah untuk mencari dan mendapatkan jawaban untuk segala sesuatu. Gunakan gadget kita untuk pencarian yang bermanfaat, sehingga kita bisa cepat tanggap dalam beragam situasi. Salah satu bentuk berpikir kreatif adalah berpikir di luar kebiasaan. Ini adalah langkah pertama kita untuk melihat dari sudut pandang mata-mata. Segala sesuatu bisa menjadi petunjuk, dan semua orang bisa menjadi tersangka. Sri punya pekerjaan harian. Kita harus punya pekerjaan harian. Bahkan Clark Kent dan Peter Parker pun memiliki pekerjaan harian di tengah-tengah kesibukan mereka. Menyelamatkan dunia, identitas asli keduanya tetap aman, karena mereka melakukan apa yang juga dilakukan oleh orang. Kebanyakan bekerja. Tindak tanduk kita dalam menyelidiki tidak akan terlihat terlalu mencolok ketika kita menjadi dan melakukan hal-hal yang sama dengan banyak orang. 4. Berolahraga rutin menjadi mata-mata. Bahkan dalam kehidupan biasa, juga membutuhkan fisik dan prima. Kita akan kesulitan untuk mengamati dan memata-matai ketika kondisi tubuh sering sakit. Berolahragalah secara teratur untuk menjadi badan tetap sehat, otot tetap lentur, dan gerakan tetap lincah. Kita mungkin tidak harus berlarian mengejar penjahat, tetapi setidaknya kita bisa bergerak dari satu tempat ke tempat lainnya dengan lincah. Lagi pula, apa gunanya jadi orang berpengaruh, tetapi tubuh sering sakit dan tidak sehat? 5. Bersembunyi. Mata-mata mampu bersembunyi di tempat yang tidak terlihat. Tujuan utama seorang mata-mata adalah membaur. Cobalah untuk berbaur. Miliki pakaian sehari-hari yang sesuai untuk tempat dan situasi yang berbeda. Kenakan pakaian yang gelap dan kumal jika kita ingin mengamati kafe punk, tetapi bawalah tas tangan dan kamera jika kita ingin berbaur dengan kelompok turis. Dalam hal lain, menjadi mata-mata juga berarti kita pandai menempatkan diri. Bertindaklah seperti Ibu Ito di tengah kerumunan ibu-ibu. Jadilah orang berjiwa muda di tengah para remaja. Membaurkan diri seperti ini membuat kita lebih cepat diterima dan sekaligus sebagai modal awal dari mengembangkan pengaruh kita nantinya. 6. Bijak menghadapi konflik. Jika kita merasakan adanya konflik, utamakan kata-kata sebelum tindakan defensif lainnya. Mata-mata adalah ahli manipulasi dan bisa membuat siapa saja percaya kepadanya. Dan kita mungkin bisa memberikan sedikit senyuman dan kedipan mata untuk menaklukkan konflik. Namun jika konflik terus berlanjut, gunakan kemampuan bernegosiasi kita. 7. Membaur. Ambil bagian dalam kegiatan di sekitar kita. Berbaurlah dengan lingkungan sekitar. Jika orang-orang di sekitar kita sedang bergotong royong, ambil cangkul dan sapu agar kita sendiri agar bisa berbaur. Mengamati orang adalah kegiatan yang diperbolehkan, tetapi jangan berlebihan. Jaga agar pilihan aktivitas kita tetap sederhana, atau kita akan terlihat jelas, terutama jika kita tidak dapat melakukannya dengan baik. 8. Berbasa-basi. Jangan salah, seorang mata-mata juga harus pandai berbasa-basi. Tokoh Miss Marple dalam serial novel detektif karya Agatha Christie adalah seorang wanita tua di pedesaan Inggris. Wanita ini terkenal karena sifatnya yang suka ingin tahu dengan urusan orang. Tetapi ia pandai sekali berbasa-basi sehingga orang tidak sadar dengan sifat ingin tahunya itu. Dengan cara yang sama, wanita tua berotak cemerlang ini berhasil memecahkan sejumlah kasus pembunuhan yang terjadi. Itu semua berkat informasi-informasi yang berhasil digalinya. Dengan cara berbasa-basi dengan orang-orang yang terlibat kasus, tersangka, juga dengan pihak kepolisian. Caranya
mencari informasi begitu halus, karena tersembunyi oleh basi-basi yang dilakukannya. Jangan sungkan untuk berbasa-basi dengan orang-orang di sekitar kita. Sepertinya memang menghabiskan waktu, tetapi seiring kita dewasa, kita akan mengetahui pentingnya berbasa-basi dalam mencari informasi. Dalam percakapan biasa, sering tersebar tanpa sadar informasi penting, koneksi, relasi, hingga kesempatan untuk mendapatkan pekerjaan. Mulai sekarang, mari pelajari keahlian berbasa-basi. Itu akan sangat bermanfaat ke depannya.